Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 1 yaitu tentang pengantar perilaku organisasi. Pendahuluan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Pengertian perilaku organisasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka manusia harus berorganisasi. Organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Handayaningrat 1983 menyatakan organisasi adalah suatu kelompok manusia saling bekerja sama dan menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yang pertama, Robin dan Juget 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 2. Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. 3. Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkan kajian pada ilmu perilaku itu sendiri, akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. 4. Mullin 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. 5. George dan Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungan. 6. Gordon 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. 7. Greenberg dan Baron 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasi. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok. Tujuan perilaku organisasi. Sobirin 2015 mengatakan, tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi tarapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Rival dan Mulyadi 2012
Messiana dan Gilino 2008 mengatakan bahwa ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi terutama psikoorganisasi mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. 3. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut yang disebut dengan kultur atau budaya. 4. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Adapun keterkaitan beberapa disiplin ilmu dengan ilmu perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. 2. Sosiologi. Dalam sosiologi dipelajari hubungan antara manusia dengan sesamanya hingga memberi sumbangan terbesar terhadap perilaku kelompok dan organisasi. 3. Antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya. 4. Ilmu politik. Ilmu politik adalah mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Sedangkan Robin dan Juget 2008 mengatakan bahwa disiplin ilmu yang mendukung terhadap perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan mengubah pikiran manusia dan makhluk lainnya. 2. Psikologi sosial, yaitu ilmu yang memadukan konsep dari psikologis dan sosiologis serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. 3. Sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur. 4. Antropologi, yaitu ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia dan aktivitasnya dan memahami perbedaan dalam nilai-nilai fundamental sikap dan perilaku di antara individu dalam organisasi yang berbeda. Pentingnya perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana seseorang individu mampu sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Menurut Toha 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain. 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan dalam keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang di bab pengalaman. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkai kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan kebutuhan orang lain. 3.
Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan adalah suatu yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti bagiannya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda-beda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. Yang satu, pertama, aspek psikologi. Tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologis. 2. Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. 3. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagian organisasi, diatur, dan siapa yang mengawasi mereka. 4. Walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagian tercepatnya. Tujuan organisasi secara keseluruhan. Karakteristik perilaku organisasi. M.C. Sane adalah dan Glenow 2008 menyatakan bahwa dalam pelajari perilaku organisasi, perhatikan dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pendekatan dalam perilaku organisasi. Winardi 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penelahan terdapat perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan tugas. 2. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa ada lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. 3. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan sebagai ukuran beberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan, jadi produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitan dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan juga sosial. 4. Pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat perangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat. Mungkin sekian ringkasan bab 1 saya. Sekian dan terima kasih.